Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time, we enter the third basic form, namely the future tense. As the name implies, the event described in this sentence or event that will still occur in the future. So, they haven't happened yet. And what we will learn this time is the first tense of the basic future. Kali ini kita masuk ke bentuk dasar yang ketiga, yakni future tense, waktu akan datang. Sesuai dengan namanya, pada bentuk ini peristiwa-peristiwa yang dilukiskan dalam kalimat masih akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi, saat ini peristiwa-peristiwa tersebut masih belum terjadi. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah bentuk waktu yang pertama dari bentuk dasar future tense, yakni simple future tense. Simple future tense. Waktu akan datang sederhana. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kata bantu yang digunakan pada simple future tense adalah shall atau will. Sebenarnya kedua kata bantu ini artinya sama, yakni akan. Sedikit perbedaan di antara keduanya adalah kata bantu shall biasanya hanya boleh dipasangkan dengan subjek I dan we saja, sedangkan yang lain menggunakan will. Tetapi tidak disalahkan jika subjek I dan we juga menggunakan will. Jadi, will boleh digunakan oleh seluruh subjek, baik I, you, they, we, he, she, it, maupun benda-benda lain, baik plural maupun singular. Sedangkan verb atau kata kerja pada bentuk ini menggunakan kata kerja dasar atau infinitif atau verb bentuk pertama. Tentang structure atau rumus untuk membentuk kalimat simple future, ada dua macam rumus. Yang pertama, subject, lalu shall atau will, ditambah be, kemudian complement. Untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Yang kedua, subject, lalu shall atau will, lalu verb bentuk pertama, kemudian complement. Untuk kalimat yang predikatnya menggunakan verb atau kata kerja. Selengkapnya, perhatikan rumus-rumus berikut ini. Untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subject, lalu kata bantu shall atau will, lalu be, kemudian complement. Lalu untuk membentuk kalimat negatif, susunannya adalah
subjek, lalu kata bantu shall atau will ditambah not, lalu be, kemudian complement. Sedangkan untuk membentuk kalimat interrogatif, susunannya adalah kata bantu shall atau will di awal kalimat atau di muka subjek, lalu subjek, lalu be, kemudian complement. Contoh kalimatnya adalah 1. We shall be here tomorrow night. We shall not be here tomorrow night. Shall we be here tomorrow night? Kita akan berada di sini besok malam. Kita tidak akan berada di sini besok malam. Apakah kita akan berada di sini besok malam? Contoh yang kedua. You will be success in the next time. You will not be success in the next time. Will you be success in the next time? Anda akan sukses pada saatnya nanti. Anda tidak akan sukses pada saatnya nanti. Apakah Anda akan sukses pada saatnya nanti? Kemudian untuk kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, rumusnya adalah subjek, lalu shall atau will, lalu verb bentuk pertama, kemudian complement. Lalu untuk membentuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, lalu shall atau will ditambah not, lalu verb bentuk pertama, kemudian complement. Sedangkan untuk membentuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah shall atau will di awal kalimat atau sebelum subjek, lalu subjek, lalu verb bentuk pertama, kemudian complement. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, she will invite you to her wedding party. She won't invite you to her wedding party. Will she invite you to her wedding party? Dia akan mengundang kamu pada pesta pernikahannya. Dia tidak akan mengundang kamu pada pesta pernikahannya. Apakah dia akan mengundang kamu pada pesta pernikahannya? Lalu contoh yang kedua. I shall accompany my kids till the end time. I shall not accompany my kids till the end time. Shall I accompany my kids till the end time? Saya akan menemani anak-anak saya hingga akhir waktu. Saya tidak akan menemani anak-anak saya hingga akhir waktu. Apakah saya akan menemani anak-anak saya hingga akhir waktu? Kemudian contoh yang ketiga,
They will celebrate their silver wedding anniversary next week. They won't celebrate their silver wedding anniversary next week. Will they celebrate their silver wedding anniversary next week? Mereka akan merayakan ulang tahun perak pernikahan mereka minggu depan. Mereka tidak akan merayakan ulang tahun perak pernikahan mereka minggu depan. Apakah mereka akan merayakan ulang tahun perak pernikahan mereka minggu depan? Oke. Dari beberapa contoh kalimat di atas, dapat kita lihat signal time atau tanda waktu yang digunakan. Jadi signal time atau tanda waktu yang digunakan pada simple future tense antara lain tomorrow, tomorrow night, next time, next week, next year, if, till the end, soon as, etc. Sebagai catatan saja, pada beberapa contoh kalimat dalam bentuk kalimat negatif di atas terdapat kata won't yang artinya tidak akan. Seperti pada contoh kalimat nomor 1, she won't invite you to her wedding party. Dan pada contoh kalimat nomor 3, they won't celebrate their silver wedding anniversary next week. Perlu diketahui bahwa kata won't merupakan singkatan dari kata will not yang artinya tidak akan. I've no doubt our lesson this time is not difficult. I hope it's useful for you and for everyone who needs it. See you in the next time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.